sudah lakukan sejak bulan berapa ya? Masalah bagi-bagi. Ya. Bilang babi jangan pandang Pak Samar lah. Bukan aku yang dilihat. Oh, Mungkin menghindari itu aja, jangan Bapak, jangan aku dilihat Pak, Semamor aja kau lihat katanya kan. Ya, 2018. Kita sudah mulai mencoba produksi ini dan waktu itu kita masih terus trial and error di situ. Ya. Kadang kita mendapatkan hasil yang kita mau, tapi kadang enggak. Dan jawaban itu baru saya dapatkan baru-baru ini. Kalau dalam bentuk makanan yang apa ya istilahnya, ya katakanlah bakso ya, dia nggak bisa dibuat resep baku. Semuanya harus bergantung perasaan dan insting kita. Makanya kami sering sekali berubah-ubah begitu. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu itu dan terakhir kami sudah mulai mendapatkan apa yang kita mau, walaupun masih terus kita mencoba menemukan hasil yang mendekati sempurna seperti yang kita suka begitu ya. Nah seperti hari ini ada 3 jenis bakso yang kita buat, ada 1, 2, 3. Tadi kami coba buru-buru buat tadi pagi karena memang baru tadi pagi diinfokan ke saya oleh koordinator. Jadi ayo langsung dieksekusi tadi pagi juga. Jadi memang dalam keadaan panik membuatnya. Nanti coba Bapak Ibu ya Bapak kasih testimoninya kira-kira dari 3 yang kami bawa ini mana yang lebih cocok. Bisa direbus nanti sekaligus kita makan. Ini bisa langsung dimakan. oh, Bisa. Kau usah di apa lagi? tapi dimasak dulu lah. Panas. Kalau Lebih enak iya. Panasin maksudnya. Rasa lebih bagus kayak gitu. Nanti dihangatkan. Dikukuskan. ini rasanya semua sama, cuma dia tadi dari tepungnya. Ya, jadi ada perbedaan. Ini daging babinya kan? Daging babi. Ah, Nah, jadi haram. kami sudah untuk masalah penjualan selama ini kita belum menunjukkan hasil yang signifikan karena masih dari mulut ke mulut, terus produksi yang tidak konsisten karena ya anak-anak juga yang nggak bisa kita harapkan terus bisa ada di situ, guru-guru juga repot, mentor-mentornya repot dengan urusan-urusan administrasi sehingga tidak konsisten. Lalu perjalanannya di awal-awal dulu kami memulai itu agak sedikit menyenangkan karena apa? Ketika kami buat langsung cocok dengan konsumen-konsumen yang menerima ini. Gitu. Jadi mereka ada repeat order di awalnya beberapa kali, khususnya ada sekolah swasta di sini yang selalu minta dibuatkan karena kami buat bakso sehat ya, Bapak Ibu. Ada dari buah naga, ada dari wortel, ada dari sayur sawi. Nah, jadi ini untuk menyiasati anak yang tidak suka makan sayur, sehingga ini membantu mereka merasa ibu-ibu terbantu dengan produk kami. Sehingga dari repeat order, jadi 1 bulan itu kami bisa ada 10-20 kilo. 1 bulan. 1 bulan. Nah, kejadian masalah babi yang langka karena ada penyakit, terus harga juga yang terus bersambung dengan harga B2 yang semakin tinggi harganya. Jadi kami hentikan produksi itu. Nah, hentikan produksi itu dalam waktu yang cukup lama juga. Nah, akhirnya resep yang kita punya ada yang hilang. Terus kita juga hilang juga, lupa ya. Otaknya pun hilang. Nah, jadi tidak dilakukan lagi. Dan ini kami baru mulai di tahun 2024. 2024 kita buat lagi dan itulah kami kembali kayak trial and error lagi. Jadi seperti itulah untuk terakhir ini kami di 10 kilo per bulan target kami. Nah, dan itu berjalan kalau tidak ada kegiatan yang terlalu padat di PPA. Nah, seperti bulan 6 ini karena ujian dan lain sebagainya kan kita nggak ada produksi. Nggak ada produksi. Tapi sampai bulan 5 kemarin ada 15 kilo yang laku. Isinya berapa nih?
Nah ini tadi asal masukkan aja. Oh, asal masuk. Tapi kami punya Biasanya setengah kilo. seperempat, setengah dan 1 1 kilo. kilo. Misalnya kalau seperempat berapa harganya? Kami buat 1 kilo itu kan Pak 150.000. 150.000. Iya, 150.000. Isi berapa kira-kira? Kalau isi range-nya rata-rata jumlah di angka 80. Kalau dia lebih kecil lagi bisa 90. Tapi ini rasanya Nah, kalau kayak gini 80. Ini murni kan, nggak ada campuran. Ini murni. Oke. Tapi isinya memang daging babi ya? Daging babi pure, daging babi asli ya. Nah, tapi kalau daging babi Aili, kalau dari segi rasa saya lebih suka ya. Kalau saya ya, Aili lebih enak. Dia dagingnya seratnya lebih padat daripada daging babi yang asli. Tapi dari segi harga, Kegerahan. Tapi kan yang penting kan daging kan. Hah? Dagingnya kan Aili itu kan. Daging. Ya. Tapi Berapa orang lama kalau bersih dengar ya? Aili image-nya tuh kayaknya agak sedikit turun gitu. Tapi Tapi untuk rasa, tapi kan bisa coba nanti dua-duanya. Jadi jujur misalnya ini daging peliharaan, Ya. Aili. ya, Sehingga orang buat bisa begitu. punya opsi kan. Ya. Jangan Kalau berapa Aili lama, dia Bu? bisa lebih murah, kita tekan cost. Betul. Berapa lama ini? Kalau di freezer tanpa dipanggang gitu ya, di angin-anginkan gitu bisa sampai 6 bulan. Namun, Ya. Di freezer ya. Beku ya, beku. Ya. oke. Tahun bisa Pak. Kita kan Oh iya, rasanya enggak apa-apa. Dagingnya pecah. Kan kita orang Indonesia Ini suka yang pakai pengawet kenyal-kenyal. atau gimana? Nggak ada pakai pengawet sama sekali. Tepung sama daging aja. Tepung, dia bumbu-bumbuan. Nggak pakai borak, nggak pakai borak. Pakai apa? Kalau nggak ada tepung apa yang bisa diikat? Tapi maksud saya kan kadang-kadang ini kan kebanyakan tepungnya jadi rasa tepung. Ada Seperti yang misalnya bakso-bakso jalan-jalan itu kan tepungnya iya. Jadi kita maunya bagaimana kan? Itu kita bisa sesuaikan Pak. Sesuaikan. Nah, nanti harganya pun pasti. Ya. Nah ini kita buat dengan tepung yang premium, dalam arti premium dia sedikit. Boleh nggak kira-kira Ibu mau memberi kepada kita gambaran misalnya dari segi 1 kilo daging jumlahnya sekian tadi sudah bisa memprediksi keuntungan harga. Nah untuk yang ini yang Ini kan 150 tadi 1 ya, kilo kan. 150 Jualnya ya, Kira-kira 10 kilo ya? itu sangat 600 kayaknya tadi. 600. Lalu kira-kira udah bisa nggak prediksi untungnya berapa kalau dijual? Ini kalau kita jual 150 sebenarnya untungnya nggak banyak Pak. Karena harga B2 saja sudah 90. Yang merahnya ya ini nggak bisa pakai. Yang penting ada untung lah. Yang penting ada. Kita kan nanti belajar dari ekonomi Cina kan, segi harganya. Oke. Untungnya sudah ada, walaupun tidak banyak. Jadi Oke. kira-kira kalau saya mau bongkar ini dengan tenaga semuanya dia di 130 modalnya. 130. Jadi berarti untungnya 20 30. Kecil ya. Tapi kalau dari 1 kilo kan sudah dapat dari segi itu kan. Kalau kita jualnya sedikit tentu berat sekali Pak memang. Artinya kalau kita sudah satu minggu bisa 10 kilo misalnya kan berarti udah 200 kira-kira gitu. Gimana? Misalnya kalau dapat ya untung 20 ribu. Berarti kalau kita bisa jual hanya 10 kilo aja kan itu sudah. Timbang. Timbang. 594. Ya, 600. Oh ya. Ini dia kita nggak ada timbang-timbang tadi pokoknya asal Asal dimasukkan jadi. karena ini untuk contoh aja. Oh. Jumlah bulatannya apa Pak? Iya. Kalau yang kami Coba dikukuskan dulu Pak biar kita. Nah, coba langsung. Kalian dikukus ya. Ya, sekalian ada lagi. Itu kan sama nih kan? Bisa lah. dulu ya. Tapi beda rasa tadi. Beda rasa dulu rasakan mas. maksudnya rasa dulu kayak gini boleh juga. Atau langsung aja Makan. Bisa Pak, udah direbus itu. Kan bikinnya direbus sudah, bulat-bulat gitu rebus. Berarti bisa langsung bawa di mobil makan dulu ya. Kalau nanti ibu kan Begitu turun nggak bisa lagi balik. memesan 3 kilo tapi di bawah mobil kan Memang kami enak lah. Ini ya. lagi Pak Andi juga. Nah, terasa wanginya. Tapi ini rasanya belum apa? Nggak seperti yang biasa kita lakukan.
maksudnya agak sedikit strong dia. dia ini strongnya di mana? Pak, silakan Pak. Saya udah sering. Makanya udah mirip. Jangan lagi. Lihat dulu. Saya udah sering saya. Ya kemarin pun pernah kami pesan ini Mbak ini. Hmm. Oh sama ini. Ya. Nah itulah nanti kita Ada 20 kilo. nanti itu bicarakan nanti. Nah, ya. Oke? Itulah mulai tanda kerjasama ini. Udah ya? Ibu udah buat online belum? Apanya? Wanginya terasa ya wanginya ya. Nanti saya tanya sama apa stok mereka yang punya. Ada antinya ini, ha. Ada artinya. Biasa tadi minum kopi nggak enak kan tapi kan minum ini. V60, V60. Pak, Aman. yang nomor 1 mana ya? Nah itu yang nomor 1 itu Ini nih. dagingnya malah dominan. Saya lebih nggak suka. Nggak suka malah. Mana dominan ini? Coba lihat Nomor dulu. 1. Ini. Oh ini nomor 3. Ini direbus lah sekalian. Di sana. Oh, lagi direbus. Direbus. Dihangatin. Langsung campur mie, bihun. Dipanasin dulu. Iya, Memang udah ini lagi. kayaknya panas lebih enak. Iya. Iya. Jauh lebih enak. Karena memang bakso, Pak. Oke. Daripada kita makan bakso. Udah. Nah, keluar angin ya. Keluar angin. Apa tuh? Kasih pendapat tentang produk kita supaya Oke, kita nanti bisa sesudah itu nanti. Sesudah ini kita Iya. presentasi dulu. Ya ini. Sebelum Pak Panjaitan saya lah ya. Boleh Pak? Ya. Jadi sebenarnya ini proses lama juga ini. Hmm. Proses lama dulu kita hanya kasih kepada anak-anak aja. Jadi kita buat kapsul, lalu kita setiap kali anak datang ke program, kasih satu-satu kira-kira gitu. Dan kita memang proses belajar. Mentor kita udah mencoba. Ada anak yang dikasih, ada yang tidak. Jadi secara mungkin belum 100% saintifik lah, bahwa anak yang sering kali mengkonsumsi ini lebih kurang sakitnya daripada yang dia. Misalnya seperti demam, batuk, Daya tahan tubuh flu, bagus dan ya. yang lainnya. Hmm. Lalu saya juga eksperimen pada diri saya sendiri. Kan saya penyakit gula. Hmm. Jadi sampai sekarang ini saya belum pernah, bukan nggak pernah, tapi hampir tidak menggunakan obat yang namanya apa namanya? Metformin apa? Metformin. Ya. Nah, Jadi yang saya buat ini adalah setiap pagi saya minum, lalu sebelum saya tidur saya minum. Dan Belum makan sudah makan. tidak terlalu, tapi kalau bisa sebelum makan. Lalu kalau malam sebelum tidur. 2 kali. Jadi, nah lalu kita mulai proses seperti yang ibu tadi bilang, proses panjang. Akhirnya kita sadar, kayaknya perlu dibuat kemasan yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi ini memang belum final juga, ini masih dalam sampai saat ini kira-kira gitu. Jadi kita sudah buat ini dengan cara mengambil daun kelor, kita keringkan, lalu setelah dikeringkan, lalu kita masukkan ke kemasan ini, dan akhirnya kita buat seperti inilah sekarang dulu. Ini isinya 30 biji. Nah kalau sekarang ini kita pasarkan ini 30.000 lah. Jadi artinya 1.001. Termasuk udah semua lah tempat. Nah jadi kita sudah bentuk ini dalam beberapa dua lah sampai sekarang. Ini dalam bentuk teh celup. Lalu yang kedua pakai kapsul. Saya tidak bawa tadi yang kapsulnya. Nah, jadi memang kalau dibilang apakah masyarakat sudah menggunakan ini, kayaknya belum. Mungkin baru beberapa orang lah, saya dan sebagainya. Jadi kita memang secara komersial belum kita masuk ke dalam pasar. Tapi salah satu rencana kita adalah kita akan pasarkan ini mulai bulan Juli ya. Jadi kita masih dalam bentuk promosi. Kemarin kami membuat festival, orang tua datang, nanya, lihat dan sebagainya.
Nah, selain daripada penggunaan kelor ini, kami juga menggunakan kelor itu di dalam setiap makanan yang kami buat di sana. Kami sudah buat jus misalnya, jus kelor. Lalu pisang goreng kelor. Tempe kelor. Nah, itu tadi tempenya tuh. Nah, jadi semua adalah ada label kelornya. Oh. Jadi kira-kira itulah yang kami sedang kembangkan ke depan, sehingga mungkin kalau ditanya apa sih brandingnya PPA 589, ya kelor, nah gitu. Kelor. Tapi tidak ada manusia kelor di sana. Nah, jadi mungkin nanti kami akan masuk juga ke sablon memang. Oh. Lalu nanti juga di sini di sablon ini pun ada nuansa kelornya. Jadi mungkin sapinya kelor misalnya. Cintanya dari kelor gitu. Betul, betul. Jadi ciri khasnya kira-kira. Jadi itulah dulu dari kami di sana. Lagi-lagi seperti yang saya bilang sana Pak Gia tadi, ini suatu proses panjang lah. Makanya aku bilang tadi Pak Gia paling beruntung dari kita semua. Kenapa? Dulu kan nggak ada yang ngajarin kita istilahnya. Nggak ada yang mementori kita. Ya paling kita menunggu sendiri aja. Ketemu, walaupun masih sekarang udah ketemu kayak gini aja masih dimarah-marahi kita. Mananya katanya kan? Ini dari grup. Nanti praktekkan ya. Hah? Nanti praktekkan. Nah itu dia. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita kalau saya bilang sini, kalau saya mengakui kitanya agak lamban memang betul. Kenapa? Ya satu, kita kan tidak dicetak pendeta jadi bisnis. Kan enggak? Kita pokoknya dulu kita kan dicetak untuk pendeta untuk masuk surga nih. Semua surga. Khotbahnya pun surga. Tapi kalau mau berbicara duit, berbicara usaha kan sedikit. Jadi ya artinya ya udahlah, nggak usah kita memukuli diri lah. Karena memang masih begini kemampuan kita. Mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih duluan seperti Pak Panjaitan ya kan. Ya kalau kita masih tertinggal sedikit ya udahlah nggak apa-apa. Karena pepatah bilang ya lebih bagus lambat daripada sama sekali tidak. Betul. Mungkin apa yang kita tanam sekarang itu akan menjadi dituai oleh generasi kita. Yeah. Itu aja yang penting. Jadi nggak usah kita putus asa atau merasa kecil hati. Kita kan nggak sengaja gagal gitu lah. Juga nggak sengaja lambat. Memang masih kemampuannya begitu. Tergolong juga. Makanya saya dulu usul UKM. Udah lama saya usulkan competition. Buat sekolah koordinator gitu. Jadi sehingga mereka memasukkan otaknya koordinator. Ini kita yang bentuk koordinator. Kadang-kadang kita lebih pintar dari koordinator kan gitu, ya kan? Jadi kita ini udah harus memikirkan bisnis lagi, membentuk koordinator lagi, mengurus jemaat lagi kan? Pelayanan. Cenderung mengawasi kan? Nah, mengawasi. Jadi akhirnya saya berpikir gini, terus terang saya selama ini kok jadi kerjaan saya gitu. Padahal harusnya maunya adalah koordinator yang sudah dibentuk kian. Sejak dulu saya sudah teriak, yuk entah seperti misalnya sekolah Alkitab lah 1 tahun kan, tapi khusus bagaimana menjadi koordinator di dalam satu PPA. Jadi udah tahu, jadi kita pun dari sebagai pendeta tinggal apa? Tinggal sebagai konsultan lah, sebagai pendoa lah, tumpang tangan lah dan sebagainya terhadap produk-produk kita. Tapi lagi-lagi, ya itulah, nggak usah kita salahin siapa-siapa. Yang penting sekarang kita sudah berbuat sesuatu lah. Dan ya kalau ada catatan dari saya sih, nanti kita bicarakan. Ya memang ini ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya nanti semua PPA itu mandiri, gereja mandiri lah, bukan PPA. Gereja mandiri agar juga nanti gereja menjadi sponsor-sponsor untuk anak dari produk ini. Jadi jangan berhenti PPA lalu berhenti semua. Iya. Tapi kita bisa kerjasama dengan Compassion berhenti, tapi beban-beban kita untuk menyekolahkan anak atau mensponsori anak, apakah itu 5 atau 10 kan nggak masalah. Berlanjut terus. Jadi kira-kira dari IO 589 kira-kira itu aja dulu. Oke. Dan kurang lebihnya apa namanya? Tambahkan.
Mau ditanggapi. Nantilah menanggapi. Yang ya. kurang ditambahkan, Mari, yang lebih Bapak dibagi. Terakhir. Belum, masih presentasi. Nanti. Kan, oke.